Oke, teman-teman, para sahabat semua yang selalu mengikuti channel ini. Pada hari ini kami lagi berada di sebuah warung kopi yang ini warung kopi langganan juga ya, Bang. Ini termasuk apalah, bisa dikatakan cocok lah bagi para pengacara muda ini, warung Luar kopi. biasa. Nah, terima kasih ya teman-teman. Ya, Ini aku lagi bersama dengan Bang Benua. abang seorang advokat yang advokat muda Iya. yang berasal dari Sumatera ya, Bang ya. Iya, Sumatera. Sumatera juga. Abang lu dari Sumatera ya. Pulau Nias. Nah, kemudian ini sedikit berbincang-bincang ya terkait dengan kegiatan abang ini. Semoga dengan bertemu dengan abang ini, karena susah juga ketemu sama abang ini. Terima kasih banyak, Bang ya. Iya, iya. Ngasih waktu. Terima kasih, Bang. Bang Delau ya. Ini baru udah berapa tahun kita nggak ketemu. Iya, ini. Bang. Makin oke aja Oke, nih oke, abang Bang. kita ini. Oke, Bang. Abang ini gimana kabar, Bang? Kabar Ya, baik ya? kabar luar biasa lah, puji Oke, Tuhan ya. oke. Sehat-sehat sampai sekarang ya, masih aman lah. Ya, aman. Tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana, Bang? Saya sekarang ini tinggal di Bogor ya. Di Bogor ya, Bang? Ya. Oh, Saya tinggal di Bogor. Jadi Bang Genu ini juga sebenarnya rekan-rekan udah cukup lama juga saya kenal juga dia ini ya kan, udah cukup lama. Cuma karena kesibukan masing-masing ya, jadi belum apalah, belum sempat ketemu dalam apa, jadi kayak apa ya, sibuk menangani perkara gitu ya. enggak, Bang. Kita Jadi sibuk Bang apa? Genu ini sibuk banget gitu Kalau ya. kita apa namanya ya, tiap hari nyari kesibukan aja. Oke, Iya. Bang. Oke. Kalau boleh tahu, Bang, Abang ini tinggal di Bogor ya? Iya, saya tinggal di Bogor. Iya Bang, saya tinggal di Bogor. Jadi di Sudah Bogor. berapa lama di Bogor, Bang? Di Bogor ini belum begitu lama lah. Jadi saya di Bogor ini 2014 ini saya merantau ke daerah Jawa Barat ini, lebih tepatnya di Bogor. Jadi saya tamat SMK ya. Jadi saya melanjutkan pendidikan pendidikan kuliah hukum di salah satu universitas yang ada di Kota Bogor ini. Jadi saya lulus di salah satu universitas. Jadi setelah itu saya mengambil pilihan untuk menjadi seorang lawyer. Abang ini lawyer sih, Bang. Iya, ya luar puji Tuhan biasa. lah. Abang Jadi, ini seorang lawyer Iya, yang berdomisili di di Bogor. Bogor. Udah berapa lama, Bang, jadi lawyers, Bang? Ya, kalau dihitung-hitung, Ya, Mas. pokoknya udah. Makasih, Mas. Ini kopi udah datang dulu, Bang. Ya kan, puji kita Tuhan lanjut lah. nanti. Ya lah, kita ngopi-ngopi aja dulu. Nunggu lama ya? Gak apa-apa. Makasih ya, Mas. Makasih ya. Gitu, Gitu, udah Bang. berapa lama, Bang, jadi lawyers, Bang? Ya, yang jelas udah lebih dari 1 tahun lah Bang. Oh, udah lebih dari setahun. Iya, udah lebih dari 1 tahun. Ya kan bisa aja 2-3 gitu. Kenapa, Bang, tertarik jadi lawyers, Bang? Jadi saya sih gini Bang ya. Kalau pribadinya saya menentukan untuk jadi lawyer karena saya ini orangnya berpandangan untuk jadi lawyer ini kita yang menentukan, soalnya kita mau menentukan gaji kita sendiri, karena kita kan bergerak di bidang jasa ya. Sedangkan kalau kita misalnya jadi bagian legal di salah satu perusahaan skala nasional atau apalagi kayak di BUMN gitu Bang ya, jadi legal officer di situ ya, kita ya di bawah naungan perusahaan gitu Bang. Begitu, makanya saya membulatkan niat untuk menjadi lawyers ya. Jadi saya yang menentukan sendiri selerinya saya gitu Bang. Oh, Gitu Bang. siap. Sekarang aktif di mana, Bang? Nah, jadi kalau saya sekarang ini keseharian juga Sambil ngopi, Bang ya, sambil ngopi ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Kopinya Merokok, Bang? Kalau saya Yang merokok. ya lah mungkin apalah. Oke, di mana, Bang, aktif sekarang? Berarti kegiatan. Jadi
saya keseharian saya sebagai praktisi hukum, jadi kita ini ada juga kantor di Kelapa Gading, Jakarta iya. Utara ya? Iya, Jakarta Utara. Jadi di Bogor juga kita kadang menghabiskan waktu juga di Bogor. Jadi tergantung case-nya bang, ya kan? Oh. Jadi kalau case-nya pun ada di kampung kita bisa aja gitu bang. Gitu ya? Iya, kalau di kampung kita ada case. Luar biasa. Nah, ini Jadi, Bapak advokat ini ngeri juga ini ya kan? Iya, Berarti seluruh iya. Indonesia. Iya, seluruh Indonesia lah, seluruh Indonesia. Kalau ada pun bahkan di tetangga negara kita ini bisa aja gitu bang, ya kan? Misalnya kayak di Malaysia bisa aja. Jadi kita nggak tertutup kemungkinan gitu bang. Siap. Begitu bang. Aktif berarti di kantor di Kelapa Gading apa? Iya, di daerah Kelapa Gading di Jakarta Utara. Jadi di Bogor juga kita sibuk juga di Bogor gitu bang. Begitu bang. Siap. Udah banyak perkara berarti bang? Ya perkara lumayan lah ya, puji Tuhan ya, itu ya perkara ada aja gitu. Sejauh ini ya dalam perkara yang sedang sedang hangat-hangatnya ya mengenai Wan Prestasi juga bang, sedang kita garap juga bang. Berarti banyak berarti duit itu bang? Kalau kayak kita bang ya, yang pertama kalau kayak saya lah ya, secara pribadi yang dulu ya mengenai ya kita nggak munafik sih ya, kalau soal duit ya tentu kita membutuhkan duit ya kan, karena apapun yang kita kerjakan ya pasti ada lah, itu ada mengalir aja lah. Tapi gitu masih ingat nomor rekening gua bang? Aman itu bang. Itu dulu kan. Iya, takutnya dia kan asal cerita doang ya kan. Iya. Nanti cerita masalah perkara banyak tapi ada duit hilangnya kita. Pokoknya kadang-kadang kan ngilang karena banyak nomor rekening abang kirim aja nanti, pokoknya aman lah itu ya kan. Aman lah. Iya, kita udah gini kenal bang, lama lah. Gini bang, soalnya banyak orang ini cuma janji. Nah itulah, kadang-kadang juga ini kan ya, kalau kita mundur sedikit dulu pembahasan kita ya. Iya. Mundur sedikit pembahasan kita ya, karena ya mungkin ya namanya manusiawi lah bang ya. Ya kayak apa, kita kalau kita misalnya bicara mengenai sedikit dulu ke topik lah dulu ya, kita ke topik kayak fidusia gitu kan ya. Kadang juga misalnya kayak abang tadi bilang ya nanti kukirim nomor rekening, tetapi tahu-taunya ngilang karena udah dapat duitnya. Iya. Nah itu Gimana? termasuk ya. Ini perkara yang lagi ditangani itu Wan Prestasi Iya. terkait dengan fidusia. Iya, Gitu, iya. Oh. Masuk Wan Prestasi mengenai fidusia juga bang. Jadi kita sedang menggarap juga. Boleh juga, ini agak menarik juga ya. Jangan-jangan abang ini spesialis advokat fidusia ya? Ya Ngomong-ngomong fidusia itu seperti apa bang? Nah jadi kita kalau membahas fidusia ya cukup apa juga sebenarnya. Fidusia ini cukup bisa dikatakan ini sangat penting ya bagi warga negara Indonesia, karena rata-rata ya bisa maaf kata kita kebanyakan warga negara Indonesia ini misalnya kita mengambil kendaraan gitu ya, itu dalam objek jaminan fidusia karena dalam posisi kayak kredit gitu ya. Nah, karena kita dikasih kepercayaan oleh pihak finance atau dalam hal ini lembaga pembiayaan gitu ya kan. Nah, jadi mengenai fidusia ini bang, macam-macam juga bang. Ada beberapa pihak kreditur dan debitur ini kadang-kadang salah paham juga. Ya. Bang, aku pengen tahu dulu bang, itu terjadinya yang dinamakan dengan adanya hubungan fidusia itu kapan? Nah, jadi mengenai fidusia ini bang, nah ini ya saya jelaskan dulu ya. Jadi antara pihak pertama dan pihak kedua, jadi dalam hal ini pihak pertama ini pihak kreditur, jadi pihak leasing lah ya, itu bahasa sederhananya. Jadi pihak kedua ini pihak debitur, jadi orang yang mengambil kendaraan bermotor gitu bang ya. Oh, jadi di saat mengambil kendaraan, disitulah terjadi ada hubungan fidusia. Iya, perjanjian. Jadi jatuhnya perjanjian. Nah, tentu ini kan mereka ini kalau kita lihat di pasal 1320 KUH Perdata kan, nah mereka ini kan udah sepakat lah, misalnya udah terpenuhi lah itu ya syarat-syaratnya suatu perjanjian gitu ya, mereka udah sepakat.
Nah, maka terbitlah ini apa namanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi terbitlah ini fidusia ini, misalnya dikasihlah kepercayaan kepada pihak debitur, ya kan? Misalnya pihak debitur ini mengajukan sepeda motor atau mobil, gitu ya Bang ya, kepada pihak leasing, gitu Bang. Nah, tahu-taunya nanti di tengah jalan, saya nggak menyebutkan oknumnya ya, tetapi yang sejauh ini yang saya lihat pihak debitur ini kebanyakan itu ya, kalau kita lihat mengalami cedera janji gitu di tengah jalan gitu Bang ya. Jadi kebanyakan yang terjadi pihak debitur cedera janji. Iya, cedera janji. Cedera janji itu bagaimana Bang maksudnya? Nah, jadi kalau cedera janji misalnya, ini contoh Bang ya, kalau dia melakukan pembayaran pertama misalnya ya kepada pihak kreditur, pembayaran cicilan angsuran lah gitu ya, angsuran, masuk angsuran kedua, masuk angsuran ketiga, misalnya yang mereka sepakati ini barangnya dibawa kabur atau gimana Bang? Nah, nanti kita ke sana, nanti pembahasan kita Bang. Nah, misalnya kesepakatan mereka ini antara pihak leasing dan debitur gitu ya, misalnya tenornya itu 12 bulan gitu ya. Nah, masuklah misalnya udah 3 atau 4. Nah, tahu-tahunya masuk dalam angsuran kelima. Nah, dia tidak bisa membayar gitu angsurannya. Nah, dalam hal ini kan terjadi namanya cedera janji pihak debitur gitu Bang. Nah, kadang-kadang karena udah mentoknya ini pihak debitur, banyak tindakan yang dia lakukan gitu Bang. Ya, misalnya pihak debitur ini dia mengalihkan Bang objek jaminan fidusia ini. Nah, aku pengen tahu juga Bang. Aku juga ini buta tentang itu Bang. Aku juga nggak tahu kan sama sekali bagaimana apa maksudnya itu ada hubungan debitur kreditur, karena nanti kalau ini Bang ajak aja lah aku Bang kalau ada case-case itu. Aman itu Bang, aman itu. Ya, Bang, saling bersinergi lah kita Bang. Ini kan saya pernah ngambil motor Bang, kan? Kemudian saya mengambil di sebuah leasing. Nah, kemudian posisi aku berarti sebagai apa itu Bang? Jadi posisi Abang sebagai debitur. Debitur ya? Iya. Oke, debitur. Nah, debitur. ada saya dengar-dengar Bang, ada namanya itu, apa namanya itu, ada sertifikat apa itu maksudnya Bang? Apa itu maksudnya? Sertifikat apa itu maksudnya Bang? Nah, baiknya ini sebagai apa, kalau saya pihak kreditur, saya ini harus mendaftarkan objek jaminan fidusia ini. Jadi pihak leasing yang mendaftarkan? Iya, pihak leasing. Daftarkan ke mana Bang? Nah, ini stepnya ini nanti misalnya stepnya ini dia ke kantor notaris. Nah, setelah itu notaris bikin akte? Iya, jadi semacam sertifikat bahwasannya ini nanti antara pihak kreditur ini ada perlindungan hukumnya yang dikasih oleh negara, begitu Bang. Jadi ketika nanti ada misalnya kreditur tidak lancar dalam pembayaran, setidaknya dia ini dilindungi oleh negara gitu Bang. Yang dilindungi nanti pihak kreditur Bang, begitu Bang. Itu ada sertifikatnya, sertifikat kan? Begitu ya Bang ya? Iya, benar Bang. Oleh pihak leasing atau kreditur ya namanya. Iya, ya, benar. Mendaftarkan ke notaris. Iya. Itu berarti kewajibannya. Iya. Nah, kemudian setelah itu ditaruh di mana itu akte Bang? Dikasih ke kreditur sama debitur atau kasih ke siapa? Nah, ini yang megang ini nanti kalau sudah terbit sertifikat jaminan fidusianya ini pihak kreditur Bang. Dalam hal ini leasing gitu Bang. Dia pegang. Ya, jadi debitur nggak dapat? Nggak dapat gitu Bang. Nah, Bang, contohnya nih Bang ya. Contohnya nih, aku kan udah beli kendaraan contohnya. Aku cedera janji, maksudnya dalam hal ini aku tidak bisa bayar. Nah, kemudian langkah yang diambil oleh pihak leasing itu secara hukumnya bagaimana Bang? Nah, secara secara kekeluargaan dulu itu bagus juga. Jadi memberikan somasi kepada pihak debitur itu bagus. Harus ada somasi? Iya, somasi ya kan. Jadi ini kan yang kita ketahui bersama ya. Mereka ini
pihak kreditur ini kadang-kadang memakai kolektor eksternal gitu bang. Oh. Nah ini juga kadang-kadang bertentangan juga dengan hukum, karena kalau dia menggunakan jasa eksternal itu harus ada legalitasnya itu bang, ya kan? Oh. Ada legalitas, misalnya dia ini mengeksekusi objek jaminan fidusia ini. Nah dia harus mengantongi nih bang. Yang pertama tadi, pihak kreditur itu harus mengantongi sertifikat jaminan fidusia kalau misalnya dia eksekusi. Nah yang kedua, harus ada penetapan dari pengadilan setempat ya. Nah misalnya kompetensi relatifnya bang, ini di wilayahnya gitu. Misalnya ya pengadilan, ini contoh misalnya antara kedua belah pihak ini melangsungkan perjanjiannya ini di Kota Bogor. Nah disitulah dia harus mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Oke, gitu bang. Kalau nggak ada itu penetapan, apa yang terjadi? Nah ini kalau nggak ada penetapan dari pengadilan bahwasannya ini objek jaminan fidusia ini akan dieksekusi pihak kreditur, itu bertentangan dengan hukum. Karena kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1991 tentang jaminan fidusia. Nah dia itu baru, pihak kreditur ini baru bisa mengeksekusi seperti yang saya katakan tadi. Legalnya itu harus ada penetapan dari pengadilan gitu bang. Nah, yang saya mau tanyakan lagi nih bang, contohnya pihak kreditur ini atau pihak leasing ini ternyata tidak pernah mendaftarkan atau membuat akte apa tadi? Sertifikat jaminan fidusianya bang. Sertifikat jaminan fidusia. Ternyata itu tidak ada. Contohnya tidak ada. Itu merupakan pelanggaran hukum atau gimana bang? Benar. Nah istilahnya ya kita secara logika hukumnya aja, dia ini kalau dia mendaftarkan berarti dia ini ada perlindungan yang dikasih oleh negara kepada pihak kreditur. Nah bang, kalau contohnya ya pelanggaran hukum itu diatur di mana? Nah lebih lanjut, kalau pihak kreditur tidak mendaftarkan ini, jadi dia ini tidak secara sepihak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Sedangkan kalau sudah didaftarkan objek jaminan fidusia ini dan terbitlah sertifikat jaminan fidusia, maka bukan hanya dia aja, pihak kreditur aja yang untuk tetapi terlibatlah negara. Iya, maksudku gini bang, yang mau saya tanyakan ini, contohnya pihak leasing itu ternyata tidak membuat akte atau berupa sertifikat jaminan fidusia, gitu kan? Apakah itu merupakan pelanggaran hukum? Kata abang tadi benar ya? Iya. Kemudian apa yang akibatnya terhadap leasing atas pelanggaran hukum itu? Nah tentu dia mengalami kerugian juga. Memang ada plus dan minusnya juga, karena untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia itu memerlukan biaya juga. Plusnya apa? Nah dia mendapatkan perlindungan dari negara. Minusnya apa? Nah dia nggak bisa semata-mata mengeksekusi secara sepihak aja. Nah, itu dia minusnya bang. Jadi ada plus dan tentu kalau misalnya jika si pihak kreditur ini untuk misalnya memperoleh sertifikat jaminan fidusia, memerlukan biaya juga dan waktu gitu bang. Nah makanya pihak-pihak lembaga pembiayaan kebanyakan itu tidak mereka daftarkan bang, gitu bang. Kebanyakan gitu ya? Iya kebanyakan. Makanya mereka ambil jalur instan gitu. Mereka pakailah pihak ketiga, ya, dalam hal ini ya kolektor eksternal gitu bang. Gitu. Oke bang. Sedikit banyak ya berdiskusi terkait dengan profilnya abang tentang fidusia juga, karena itu sangat penting bang. Mungkin lebih substansinya boleh bang besok kita diskusi ya bang ya? Boleh, sangat boleh bang. Kalau sangat boleh bang, abang ini asli Sumatera di mana bang? Lah lebih tepatnya kalau saya ini Sumatera, kan Sumatera ini banyak ya, ada beberapa provinsi ya. Ini jadi rekan-rekan saya ini asli Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kepulauan Nias gitu. Orangnya ternyata ini. Iya bang, Nias udah gitu bang. Oke bang, jadi bagaimana bang untuk jadi lawyers ini? Apakah abang
apa namanya Ah. sebenarnya apa sih kelebihannya dengan yang lain gitu, dengan maksudnya dengan profesi yang lain gitu bang. Jadi minum dulu bang, biar enggak ini bang. kalau kita bicara mengenai profesi hukum ya, sebagaimana ini sedikit bergeser dulu pembahasan kita bang ya. Nah, kita ini kan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya, mengenai advokat gitu ya. Sebagaimana Abang lah, jangan kita lah bang. Hah? Aku kan masih ini. Iyalah kan, abang juga sebagai praktisi hukum juga bang ya. Jadi sebagaimana diatur dalam pasal 5 itu Undang-Undang Advokat, kita ini setara dengan pihak kepolisian, jaksa, hakim, kita setara, ya kan? Kita sebagai praktisi hukum. Nah, untuk lebih jauh, kalau menurut saya sebagai lawyer, ini dia enaknya waktunya ini cukup fleksibel gitu, nggak terlalu monoton. Nah, kalau lagi perkara rame ya rame gitu. Kalau lagi lagi belum beruntung, misalnya dalam bulan ini, kadang juga siap. Iya gitu bang. Jadi jasa kita sendiri yang menentukan berapa nilainya, kita sendiri yang menentukan. Dalam hal ini kita manajernya, kita juga sebagai anak buahnya. Jadi kita semua yang merangkap semua ini jabatannya gitu loh. Oke, Jadi nggak ada posisi misalnya kita sebagai bos, kita anak buah, nggak ada. Jadi kita semua yang merangkap jabatan ini. Begitu. Makanya saya menentukan pilihan untuk jadi praktisi hukum, dalam hal ini jadi advokat gitu bang. Baik bang, terima kasih banyak bang, semoga abang sukses di dunia lawyers bang. Amin. Semoga Amin bang. Nanti aku juga bisa belajar bang jadi lawyers bang ya. Luar biasa bang. Nanti Kita ini. semoga abang ini menjadi kebanggaan untuk orang masyarakat di Pulau Nias juga bang ya. Amin bang. Semoga keluarga dan karir abang di dunia advokat menjadi motivasi buat anak-anak muda yang masih yang masih sekarang posisinya mungkin masih mahasiswa atau teman-teman yang masih berjuang untuk menjadi seorang lawyer. Baik bang, terima kasih banyak bang. Terima kasih bang Barubu. Sehat-sehat. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih banyak bang. Iya, terima kasih. Oke bang. Ya sip. Ayo bang.